Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk pertemuan malam ini kita mulai ya. Udah kelihatan layar saya? Warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Oke. Hari ini yang hadir ada 15 orang ya. Lumayan. Jadi materi lanjutan dari pertemuan kemarin kita sudah bahas mengenai neraca lajur, yang mana neraca lajur itu sifatnya opsional, boleh ada boleh enggak. Yang mana neraca lajur sifatnya kan membantu ya, boleh ada ketika kita membutuhkan, boleh nggak ada ketika kita tidak membutuhkan. Nah, setelah kita menyusun neraca lajur kemarin, kita move on ke materi laporan keuangan sekarang. Laporan keuangan itu sekali lagi, ini laporan keuangan untuk perusahaan, akuntansi perusahaan, bukan akuntansi pemerintahan. Kalau pemerintahan gimana, Kak? Beda lagi laporan keuangannya, bukan 5 ini aja, tapi ada tambahan lainnya. Nah, sekarang kita fokus dulu ke laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, laporan keuangan perusahaan itu ada yang namanya neraca. Neraca bukan neraca saldo ya, tapi neraca aja. Kalau neraca aja itu laporan keuangan, kalau neraca saldo itu bagian daripada siklus akuntansi, begitupun dengan neraca lajur. Nah, di sini di neraca ini kita bakalan mengetahui apa aja. Yang jelas kita bakalan mengetahui posisi keuangan perusahaan kita. Untuk lebih detailnya nanti kita bahas di bawah-bawah selanjutnya ya. Nah, yang kedua ada laporan laba rugi. Di laporan laba rugi kita akan mengetahui nominal laba perusahaan per periode akuntansi. Yang ketiga ada laporan keuangan laba ditahan atau laporan keuangan perubahan modal. Itu bakalan menunjukkan saldo modal akhir perusahaan. Dan yang terakhir arus kas. Arus kas itu menunjukkan arus kas keluar dan arus kas masuk perusahaan. Itu 4 laporan keuangan. Tapi sebetulnya ada 5. Sama apa? Sama catatan atas laporan keuangan. Cuman yang akan kita bahas malam ini ada 4. Neraca, laba rugi, laba ditahan, arus kas. Kalau misalkan waktunya cukup untuk 4-4-nya kita bahas, tapi kalau tidak kita bakalan bahas satu per satu, kayak gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung di-cut aja ya. Kelihatan ini tulisannya kekecilan nggak? Kecilan nggak? Tulisannya kekecilan nggak? Coba tulisannya kekecilan nggak? Enggak, Kak. Aman ya? Oke, masih ada yang mau join katanya, bentar. Oke, lanjut aja lah ya. Untuk slide yang kedua di sini kita bakalan mengetahui para pemakai laporan keuangan atau para pengguna laporan keuangan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Yang namanya kepentingan berarti di situ ada kebutuhan. Kalau kebutuhan berarti kaitannya dengan apa? Dengan manfaat, dengan pengambilan manfaat. Nah, di sini pihak internal perusahaan atau pihak yang mempunyai kepentingan di dalam sebuah perusahaan, di dalam ya, kalau internal tuh di dalam. Ada 2, yaitu pihak manajemen dan pihak pemilik perusahaan. Kedua pihak ini saling berkaitan, tapi tetap beda job desk. Yang pertama di pihak manajemen di sini berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian atau controlling. Yang kedua, koordinasi atau coordinating. Dan yang ketiga itu perencanaan, planning, dan nanti tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk action atau
bisa dikatakan sebagai operasional perusahaan. Pada intinya kalau pihak manajemen dari mulai perencanaan, kemudian actionnya, kemudian controllingnya, sampai kepada evaluasi, itu membutuhkan yang namanya laporan keuangan. Kenapa? Karena laporan keuangan itu ibaratnya sebagai cermin. Kalian sebagai driver sebuah kendaraan, entah itu motor atau mobil. Ketika kalian mau nyusul yang di depan atau mau nyalip, pasti lihat spion dulu. Ya kan? Takut apa? Takut di belakang ada kendaraan lain. Takut kita nabrak apa gitu di depan. Berarti pada intinya spion itu untuk sesuatu yang akan kita capai di depan. Begitupun dengan laporan keuangan. Laporan keuangan berfungsi sebagai historical atau cerminan masa lalu dan dijadikan sebuah pelajaran di masa yang akan datang. Pada akhirnya apa nanti? Pada akhirnya bakalan tercipta sebuah keputusan. Yang tentunya keputusannya yang baik-baik. Untuk apa? Untuk meningkatkan operasional perusahaan, meningkatkan laba, dan pada intinya adalah mencapai posisi yang sehat perusahaan itu. Yang kedua di sini ada pemilik. Pemilik itu dengan menganalisa laporan keuangannya, katanya, pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan. Jelas dong, yang namanya seorang pemilik pasti mempekerjakan karyawannya, pengen yang kompeten, pengen yang bertanggung jawab, dan tentunya bisa meningkatkan taraf kesehatan dari perusahaan itu sendiri. Ya bayangin aja lah kalian punya perusahaan ya, pasti nggak akan sembarangan memilih karyawan itu, apalagi memilih manajemen, karena kan dari manajemen lah sebuah perusahaan itu berjalan. Meskipun pengambilan keputusan tetap ada di pemilik sebagian besarnya, tapi tetap manajemen sebagai pengendalinya di situ. Yang namanya pengendali otomatis berhubungan langsung dengan karyawan. Kalau dari manajemennya kurang baik, pasti ke bawahnya pun tetap bakalan kurang baik juga. Jadi maju mundurnya sebuah perusahaan itu ditentukan oleh manajemennya seperti apa. Tapi nggak secara umum juga kayak gitu, nggak secara keseluruhan kayak gitu. Nah, ada aspek-aspek lain yang sangat mempengaruhi. Kemudian di sini pihak eksternal nih. Pihak eksternal itu merupakan pihak luar dari perusahaan. Yang namanya pihak luar berarti tidak berhubungan langsung dengan operasional perusahaan, melainkan hanya sifatnya itu monitoring aja, ngeliatin aja. Tapi ngeliatin juga bukan tanpa dasar, yang tentunya punya kepentingan masing-masing. Nah, di sini contohnya ada investor untuk yang pertama di bagian eksternal perusahaan. Laporan keuangan digunakan oleh pihak investor untuk apa? Katanya dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modal. Bagi investor, yang penting adalah tingkat imbalan hasil atau returnnya dan modal yang telah atau akan ditanam dalam suatu perusahaan tersebut. Pada intinya kalau untuk investor, kenapa harus bisa baca laporan keuangan sebuah perusahaan? Atau kenapa investor harus lihat dulu laporan keuangan perusahaan? Itu untuk penanaman modal, untuk keputusan penanaman modal. Kalian ketika lihat perusahaan A, kemudian labanya itu besar dan tingkat imbalan kepada kitanya itu sangat besar, persentasenya misalkan, pasti kalian tergiur. Beda halnya dengan kalian misalkan lihat perusahaan yang labanya dikit, laporan keuangannya kurang sehat, pasti bakalan mengurungkan niat. Untuk apa? Untuk menanamkan modal. Yang kedua ada kreditur. Kalau kreditur sifatnya untuk kepentingan kredit, pemberian fasilitas kredit. Nah, di sini mereka merasa berkepentingan terhadap pengembalian atau pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan. Mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek
dan profitabilitas perusahaan. Ketika sebuah perbankan memberikan modal berupa apa? Berupa kredit. Kreditnya kredit apa? Uang pastinya ya. Karena perusahaan itu pasti membutuhkan modal yang cukup. Perusahaan besar tidak mungkin tidak punya utang. Semakin besar perusahaan, semakin besar juga utangnya. Tapi nggak semua kayak gitu sih, kecuali yang sultan-sultan ya. Nah, pihak kreditur memerlukan laporan keuangan itu untuk keputusan pemberian fasilitas kredit. Ya jangankan perbankan lah, kalian aja kalau minjemin uang ke temen, pasti lihat-lihat dulu kan temennya jujur atau enggaknya, bisa megang janji atau enggak. Kita lihat dulu kemampuan bayarnya dia seperti apa. Apakah kira-kira bakalan tepat waktu ataukah tidak. Ibaratnya kayak gitu, contoh kecilnya. Kreditur pun sama, menilai perusahaan itu dari laporan keuangannya. Maka laporan keuangan itu sangat penting untuk disusun sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi manipulasi, tidak ada yang dirugikan. Yang ketiga di sini pemerintah. Kalau pemerintah itu biasanya untuk perpajakan, untuk penentuan atau dasar pengenaan pajak terutang, dinilai dari laporan keuangan. Semakin besar laba, semakin besar juga PPh yang dikenakannya. Yang keempat di sini karyawan. Karyawan berkepentingan untuk apa? Ya jelas untuk operasional perusahaan. Itu sangat bersangkutan dengan apa? Dengan kegiatan perusahaan. Misalkan suatu perusahaan bergerak di bidang jasa, berarti otomatis karyawan harus menjalankan tugas yang diembannya sebaik mungkin. Meskipun karyawan tidak secara langsung melihat laporan keuangan, pada hakikatnya sebetulnya karyawan membutuhkan laporan keuangan dan sangat berkepentingan dengan laporan keuangan. Tapi rata-rata karyawan jarang ada yang memperhatikan laporan keuangan. Yang penting mah kerja. Biasanya kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak? Kalau ada, cung. Kalau nggak ada, jawab nggak ada. Belum. Oke. Kita lanjut dulu. Informasi dari laporan keuangan itu kira-kira kita bakalan dapat apa aja ya? Nah, di sini laporan keuangan itu mengandung berbagai informasi yang berkenaan dengan kondisi perusahaan. Terutama 1. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, baik kewajiban jangka pendek atau jangka panjang. Jelas. Di laporan keuangan ada yang namanya analisa laporan keuangan. Analisa apa? Analisa likuiditas. Di likuiditas itu kita bakalan menghitung beberapa sub-sub yang harus kita hitung. Salah satunya kita bakalan menghitung mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Perbandingannya apa? Jangka pendek, kewajiban jangka pendek totalnya berapa dibagi dengan harta. Kalau kalian udah ada yang pernah belajar materi atau mata kuliah analisa laporan keuangan belum? Udah ada yang sampai situ belum? Belum. Berarti masih semester bawah-bawah ya. Karena ALK itu ada di semester 4. Kalau saya dulu. Kemudian yang kedua, di sini kepercayaan yang dibangun oleh perusahaan pada pihak eksternal guna dapat pinjaman sumber dana baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Ya, laporan keuangan bakalan menjadi sebuah acuan. Acuan apa? Meningkatkan kepercayaan orang lain intinya. Untuk apa? Untuk kebutuhan dana. Karena semakin besar kebutuhan, semakin besar juga nanti kita bakalan pinjem. Kalau semakin besar pinjem, berarti otomatis harus semakin baik perusahaan kita. Supaya apa? Supaya di ACC kreditnya. Kalau misalkan kurang baik, itu nanti bukan berarti bakalan ditolak ya. Tergantung situasinya seperti apa. Apakah
plafonnya diturunkan. Misalkan plafon itu pengajuan 1M misal. Oh, ternyata karena laporan keuangannya dinilai hanya mampu sekian, ya udah di ACC tapi nggak 1M. Misalkan di ACC-nya 500 juta, misalkan kayak gitu. Atau lebih, bisa kurang dari itu. Tergantung kebijakan pihak krediturnya seperti apa. Yang ketiga di sini untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau profitabilitas. Profit ya. Profit itu laba atas aset yang dioperasionalkan, ya. Aset itu sebagai ibaratnya bensin. Aset itu ibaratnya bensin dalam kendaraan. Perusahaan tanpa aset nggak akan bisa berjalan dengan baik karena aset sama dengan utang tambah modal. Aset bakalan menghasilkan laba. Aset berasal dari mana? Berasal dari hutang bisa, berasal dari modal sendiri juga bisa. Yang keempat, efisiensi penggunaan berbagai aset perusahaan. Ya, karena harus efisien. Tidak boleh penghamburan atau tidak boleh tidak boleh dihambur-hamburkan dengan terlalu, tidak boleh juga ditimbun. Contoh, kalian bergerak di bidang perdagangan. Kalian punya perusahaan dagang. Barang dagangan kalian ditimbun aja gitu, nggak dijual-jual. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena kalau misalkan barang terlalu banyak numpuk di gudang, berarti kan operasional perusahaannya jadi tanda tanya. Kenapa kok bisa nggak terjual? Kalaupun terjual, misalkan dengan cara diutangkan ke orang lain atau dikreditkan. Nah, kredit pun itu tidak sepenuhnya baik. Apalagi kita tidak menilai dulu orang yang calon debitur kita atau orang yang meminjam barang kepada kita, membeli cuman secara kredit, itu kemampuan bayarnya seperti apa. Nah, nanti pada akhirnya kalau misalkan kita melakukan penjualan banyak nih, iya sih di gudang sedikit, jadi surut gitu persediaannya, tapi kita kebanyakan jualnya secara kredit, itu pun kurang sehat. Kenapa? Apalagi kalau si debiturnya itu tidak bisa membayar dengan tepat waktu. Ujung-ujungnya apa? Yaitu akan memperlambat perputaran piutang kita. Perputaran piutang itu bisa dikatakan ya piutang yang diterima secara tepat waktu, tepat pada jatuh temponya, kayak gitu. Yang terakhir di sini kita dapat melihat indikator performance atau kinerja perusahaan. Jelas ya. Di situ untuk performance atau kinerja perusahaan kita bisa lihat dari laporan keuangan neraca. Karena yang dianalisa itu laporan keuangan neraca sama laporan laba rugi. Nah, kita bisa lihat performa atau kinerja perusahaan itu seberapa baikkah selama satu periode akuntansi ini. Kalau misalkan mau lihat beberapa histori ke belakang, 5 tahun ke belakang misalkan, itu seperti apa. Nah, hari ini per periode ini kita bisa dapat istilahnya ide baru untuk meningkatkan atau mempertahankan lah, minimal kalau kinerjanya sudah baik, minimal mempertahankan, lebih baik meningkatkan. Seperti itu teori-teori pengantar tentang laporan keuangan. Karena apa? Kita nggak bisa langsung bikin laporan keuangan tanpa teorinya. Jadi teori tanpa praktek itu kurang afdol, tapi juga kalau langsung praktek tanpa teori, kita nggak akan tahu fungsi laporan keuangan itu seperti apa, ya. Nah, ada yang bisa tolong bacakan? Poin 1 saya mau Marcella. Tolong dibacakan poin 1 deh. Marcella Putri. Iya, Kak. Screening atau sarana informasi. Analisa dilakukan hanya berdasarkan laporan keuangan saja. Dengan demikian, seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa. Oke. Terima kasih Marcella. Saya jelasin satu-satu dulu ya.
Tujuan analisa laporan keuangan adalah sebagai berikut katanya. Jadi kita itu sebagai akunting bukan hanya bisa menyajikan laporan keuangan aja, tapi wajib bisa baca, bisa menganalisa. Dan pada akhirnya nanti kita wajib menginterpretasikan atau bisa menjelaskan ke orang lain lah, minimal maksud dari laporan keuangan yang kita susun itu apa artinya. Apa makna dari angka-angka yang tercantum di laporan keuangan. Nah, yang pertama di sini screening. Screening. Kalau kita ke rumah sakit ya, kita ke rumah sakit suka ada screening sekarang tuh semenjak Covid tuh. Sarana informasi di situ tuh. Informasi tentang apa? Kalau di rumah sakit kesehatan tentunya dicek dari mulai suhu, terus juga ada keluhan batuk pilek atau enggak, takutnya ada gejala Covid kan. Nah, di laporan keuangan pun sama. Tujuan dari analisa laporan keuangan itu untuk screening atau sarana informasi. Tentunya kalau sarana informasi dilakukan hanya berdasarkan laporan keuangan aja. Cukup berdasarkan laporan keuangan aja. Udah nggak bawa-bawa lagi aspek-aspek lainnya. Siklus nggak dibawa-bawa lagi. Kita fokus ke analisa laporan keuangan. Karena apa? Karena sudah tersaji. Sudah fix laporan keuangannya. Udah balance, kemudian tidak ada yang perlu rekonsiliasi ya untuk kasnya, tidak ada yang perlu disesuaikan, saldo-saldonya sudah ketemu dan sudah benar, maka laporan keuangan tersebut menjadi sarana informasi. Bagi siapa? Tentunya bagi pihak yang berkepentingan tadi di atas, yang sudah jelasin sebelumnya. Sekarang yang kedua. Yang kedua saya mau Nadia. Tolong dibaca. Nadia Reta Safrina. Nadia. Hilang. Nah. Ada ya? Ada. Oke, silakan dibaca, Adek. Understanding atau pemahaman. Analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil usahanya. Oke. Di poin kedua ini, understanding atau pemahaman. Analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya, dan bidang usahanya, serta hasil dari usahanya. Jadi laporan keuangan itu mencerminkan input, proses, output. Inputnya apa? Inputnya dari operasional perusahaan. Kan dari operasional berjalan, kemudian proses. Prosesnya apa? Prosesnya dibuatlah sebuah laporan keuangan nanti. Ada pengolahan di situ. Outputnya apa? Ya laporan keuangan. Nanti apa hasilnya? Hasilnya kita bakalan bisa memahami. Memahami siapa? Bukan memahami doi aja ya yang harus kita pahami, tapi kondisi perusahaan pun kita harus memahami. Perusahaan kita sudah berkembang sejauh mana? Apakah kita dapat bersaing dengan pesaing-pesaing di luaran sana? Ataukah kita hanya terkungkung dengan keadaan saat ini? Kayak gitu. Nanti kalau kalian udah terjun langsung ke dunia kerja, bakalan paham deh maksudnya dari kalimat-kalimat ini. Minimal kalian memahami poin-poin pentingnya aja dulu untuk sekarang. Kalau belum paham nggak apa-apa, kita berproses ya. Yang ketiga oleh Dika. Dika hadir? Hadir, Kak. Oke, silakan dibaca cantik. Yang ketiga, forecasting atau peramalan. Analisa dapat digunakan untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang. Oke. Terima kasih, Dik. Forecasting. Pernah dengar kata forecasting? Forecasting? Sebelumnya pernah nggak? Forecasting. Belum. Coba belajar jawab.
Udah belum? Udah belum? Pernah dengar nggak? Belum. Oke. Jadi forecasting itu peramalan. Yang bisa ngeramal itu ternyata bukan orang pinter aja. Kita yang orang cerdas pun bisa meramal apa? Meramal kondisi perusahaan 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang. Kondisi perusahaan kita bakalan seperti apa? Dengan cara apa? Dengan cara lihat laporan keuangan saat ini dan kita menentukan target untuk masa yang akan datang. Itu forecasting, peramalan. Yang keempat, saya pengen dibacain sama Lutfia Damayanti. Diagnosa atau diagnosa, yang mana analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan. Oke. Ini diagnosis ya, diagnosis atau diagnosa. Sama seperti halnya kesehatan, kalau kita lagi cek-cek ke dokter, diagnosanya apa aja, kemudian nanti bakalan ada resep. Nah, di sini pun sama, analisa itu memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah, baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lainnya di dalam perusahaan. Kita bakalan bisa menganalisis masalah apa yang terjadi. Misalkan, contoh saya beri kasus penjualan pada periode ini bisa berkurang drastis misalkan. Nah, kalau misalkan berkurang atau cenderung turun penjualannya, maka kita bakalan bisa menelusuri kira-kira dari mana ya, sebelah mana ya yang punya masalahnya. Apakah di bagian marketing? Apakah di bagian tertentu ada main? Misalkan dikecil-kecilkan penjualannya, terjadi korupsi. Kita dapat, bukan kita suzon ya, cuman itu indikasi-indikasi atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam sebuah perusahaan. Ketika kita mengalami keraguan atas laporan keuangan, kita bakalan bisa menganalisa terdapat masalah apakah di perusahaan kita, ataukah masalahnya produk kita kurang baik, kualitasnya kurang ditingkatkan, harganya mahal tapi kualitasnya kurang baik ya, ataukah ada kemungkinan-kemungkinan lainnya. Kita bakalan bisa menganalisa dan pada akhirnya ketika masalahnya sudah ketahuan, bakalan ada solusi. Seperti itu ya. Sama halnya dengan kalau kita lagi ada masalah lah. Kalau kita lagi ada masalah, mood kita lagi kurang baik, kadang kita susah untuk menganalisa diri sendiri. Tapi kalau masalahnya udah ketahuan dan tahu kita itu sebenarnya maunya apa, bakalan terciptalah sebuah solusi. Entah itu berjalan-jalan, entah itu belanja atau jajan seblak gitu kan. Nanti mood kita bisa balik lagi. Pada intinya, tujuan analisa laporan keuangan yang keempat itu sebagai diagnosis atau memahami atau mencari sumber masalah dan untuk menentukan solusi. Itu yang keempat. Yang kelima, saya mau dibacain sama Estume. Evaluation atau evaluasi, analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan serta efisiensi. Oke, evaluasi di sini. Terima kasih Estu. Evaluasi. Evaluasi berarti kalau ada eval, sebelumnya kita sudah melakukan operasi. Operasional berarti kan kegiatan sehari-hari itu berjalan dengan sesuai dengan SOP, sesuai dengan seharusnya. Nah, nanti di akhir periode selalu ada meeting, ada evaluasi terkait apa? Terkait kinerja perusahaan, termasuk manajemen atau pihak-pihak yang terkait lainnya yang ada di dalam perusahaan. Manajemen dievaluasi sama siapa?
sama yang lebih atas dari manajemen, entah itu dari pemilik atau dari pemegang saham. Nah, manajemen mengevaluasi siapa? Mengevaluasi karyawan. Untuk apa? Tujuannya untuk kinerja perusahaan yang lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Selalu perusahaan itu pengen lebih baik. Tapi ketika kita ingin lebih baik, kita harus mengetahui dulu kekurangan apa yang kita punya, kelebihan apa yang kita punya. Seperti itu. Dan pada akhirnya bakalan terciptalah sebuah forecasting tadi, peramalan. Kalau masalah udah ketemu, solusinya udah ketemu, di peramalan kita bakalan bisa menargetkan beberapa tahun ke depan perusahaan kita bakalan jadi apa, sehebat apa, gitu ya. Selanjutnya di sini teknik-teknik atau tahapan yang digunakan dalam analisa laporan keuangan. Kalau tadi kan tujuan dari analisa, di sini ada tekniknya. Yang pertama, spreading. Spreading itu tujuannya untuk mengklasifikasikan kembali pos-pos dalam laporan keuangan untuk membuat standarisasi. Standarisasi itu ibaratnya pengelompokan. Pengelompokan sesuai apa? Sesuai akun yang kita gunakan. Yang kedua, common size. Di situ mengkonversikan satuan yang terdapat dalam laporan keuangan ke dalam satuan persen. Ya. Jadi di dalam analisa laporan keuangan itu kita tidak memakai rupiah lagi, tapi memakai persentase. Jadi satuannya tuh persen. Atau ada hari. Kalau untuk perhitungan perputaran utang piutang itu pakai hari nanti satuannya. Tapi kalau untuk yang lainnya itu menggunakan persentase. Yang ketiga, analisa rasio. Untuk menunjukkan hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan. Teknik analisa ini sangat umum digunakan, termasuk di dalamnya digunakan teknik analisa DuPont atau Return on Equity Concept. Nanti kalian kalau misalkan keburu di kelas ini, saya bakalan ajarin untuk materi analisa laporan keuangan. Seru loh materi analisa laporan keuangan tuh. Kita dibuat traveling, kita dibuat nyelam kemana? Ke laporan keuangan. Mudah-mudahan bisa tercapai ya materi analisa. Yang keempat di sini analisa arus kas. Amin. Arus kas di sini untuk teknik analisa ini biasanya digunakan oleh pihak-pihak perbankan dalam menilai kelayakan kredit. Ya. Jadi pihak perbankan itu lebih atau dasar perhitungannya atau dasar penilaian kelayakan kreditnya sebuah perusahaan itu dilihat dari cash flow-nya. Arus kasnya sehat, arus kasnya baik, bakalan di ACC. Kalau tidak, hilang. Kalau tidak, berarti kan bakalan ada kebijakan-kebijakan lainnya. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Yang pertama di sini kita masuk ke materi neraca. Ini materi laporan keuangan secara umum dulu ya, belum masuk ke dalam tahapan pembuatan. Karena kalau materi disatuin sama praktek, bakalan lumayan menyenangkan. Jadi ini teori dulu. Ini untuk yang pertama, laporan keuangan neraca. Neraca perusahaan merupakan laporan perusahaan yang berisikan ringkasan kekayaan dan modal yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu atau periode tertentu. Untuk rumus neraca adalah harta sama dengan utang tambah modal. Jadi ketika harta mempunyai satu, harus sama dengan dengan utang ditambah modal. Satu harta sama dengan utang tambah modal. Boleh dari modal saja, boleh dari
utang saja, boleh dari keduanya juga. Yang terpenting antara harta harus sama dengan nominal utang ditambah modal. Seperti itu di neraca hukumnya ya, hukum neraca. Nah, ini contoh dari laporan keuangan neraca. Bisa kelihatan nggak? Nah, ini formatnya. Ini formatnya aja. Inilah neraca. Gedein ya. Nah. Bentuk rekening atau akun form dalam bentuk ini aktiva ditempatkan sebelah kiri, sedangkan pasiva, kewajiban dan modal ditempatkan sebelah kanan. Nanti kalian bakalan belajar mengenai penyusunan ya. Cara menyusun, cara menghitung, kemudian hasil dari total aktiva atau total harta wajib sama dengan total kewajiban ditambah modal. Kalau di total aktiva 1, berarti di sini juga harus totalnya 1. Kalau di sini 2, di sini totalnya harus 2. Yang wajib kalian ketahui, nanti pos-pos akun ini sumbernya dari mana? Kita bakalan mempelajari secara detailnya di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, di sini untuk bentuk penyusunan neraca atau bentuk laporan report formnya. Dalam bentuk ini, aktiva ditempatkan pada bagian atas. Aktiva tuh di atas. Sedangkan kewajiban dan modal ditempatkan di bawahnya secara vertikal. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi ini tuh nyambung. Itu nyambung sebenarnya. Ada yang seperti ini ya. Kalau ini kan kiri dan kanan. Kalau ini atas dan bawah. Kalau atas dan bawah, harta wajib di sebelah atas. Kalau untuk kewajiban dan modal di sebelah bawahnya, di bawah dari total aktiva. Pokoknya ketika aktiva sudah selesai perhitungan, baru kita masukkan pos kewajiban dan modal. Ada 2 bentuk. Kemudian di sini dalam penyusunan neraca umumnya harus mengikuti aturan sebagai berikut. Ini aturan umumnya. Aturan umum itu berarti aturan yang wajib kita ikuti secara umum. Baik lagi sini. Kelihatan ya? Yang pertama, judul laporan harus memuat nama perusahaan, nama laporan, dan tanggal penyusunan laporan keuangan. Saya dulu pas masih semester berapa ya? Enggak. Pas SMK. Pas masih SMK kan saya jurusan akuntansi kebetulan. Saya lupa nggak pakai judul. Nilai saya berkurangnya banyak. 20 poin dikurangi gara-gara nggak pakai judul. Karena apa? Karena fatal. Kata guru saya dulu. Kalau nggak pakai judul tuh fatal. Berarti apa? Kita nyusun apa gitu. Kalau nggak ada judul, jadi pertanyaan dong. Tabel yang kita susun itu sebenarnya kita lagi nyusun apa? Orang yang baca pun nanti bakal bingung. Ini laporan apa kok nggak ada judulnya? Makanya judul itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Yaitulah menjelaskan ini itu laporan apa? Tabelnya seperti apa? Isinya pun apa? Seperti itu. Yang kedua, dalam neraca, metode penilaian harta kekayaan adalah berdasarkan harga pokok atau cost. Ya, berdasarkan harga pokok. Yang ketiga, pos-pos dalam neraca harus dikelompokkan secara tepat dan pos-pos yang bersifat tidak sejenis akan dikelompokkan terdiri dalam neraca. Yang pertama, pada sisi aktiva, pos-pos pada neraca disusun berdasarkan urutan-urutan likuiditas. Ya, yang paling liquid itu paling pertama kita susun. Liquid itu mudah, bukan sabun liquid ya, tapi mudah diuangkan, mudah dikonversi ke uang. Atau tingkat kemudahan untuk menjadi tunai. Nah, ini nih. Tingkat kemudahan atau tingkat likuiditas yang paling liquid itu pasti uang. Selanjutnya apa? Piutang dan seterusnya.
Yang poin B, pada sisi pasifa, pos-pos pada neraca disusun berdasarkan urutan utang dulu, baru kewajiban. Dalam utang pun kita wajib utang jangka pendek dulu, sebelum ke utang jangka panjang, baru ke ekuitas. Yang keempat, jumlah keseluruhan kedua sisi harus seimbang. Betul, harus seimbang itu maksudnya di sini. Total aktiva wajib sama dengan total kewajiban tambah modal. Nggak boleh beda. Kalau beda, berarti ada yang salah. Poin keempat ya. Keseluruhan kedua sisi harus seimbang. Nggak, ini udah. Poin kelima berarti, laporan harus menunjukkan hal yang sebenarnya agar tidak menyesatkan. Betul, laporan keuangan tidak boleh dimanipulasi. Kalaupun dimanipulasi nanti bakalan ketahuan, karena seorang auditor punya triknya buat memeriksa laporan keuangan, punya trik untuk mengetahui kecurangan. Sepandai-pandainya seorang akunting memanipulasi laporan keuangan, lebih pandai auditor, bakalan ketahuan juga nantinya gitu. Maka laporan keuangan harus dibuat dengan sebetul-betulnya, nggak boleh dimanipulasi. Kalau kalian suatu saat nanti dapat tekanan dari atasan buat memanipulasi laporan keuangan, mending bingung juga ya kalau kita butuh. Mending resign aja. Tapi kalau perusahaan besar enggak sih kayaknya. Yang keenam, untuk keperluan analisa, jumlah sen dapat diabaikan atau dihilangkan. Jadi beberapa angka di belakang koma itu bisa dihilangkan untuk apa? Untuk memudahkan. Dibulatkan biasanya. Kalau lebih dari minimal 5 ke atas itu dibulatkan jadi 1. Kalau 5 ke bawah, kalau kurang dari 5 itu dibulatkan jadi 0. Sampai situ ada pertanyaan? Sok, silakan yang mau nanya. Atau saya tanya? Saya tanya aja ya. Coba. Ada yang nulis nggak itu? Saya tanya ya. Saya mau tanya ke Lutfia. Lutfia ada? Iya, Kak. Nah, apa yang dimaksud dari spreading sih? Jangan itu deh, ini aja. Apa yang dimaksud dengan forecasting? Maksudnya ya, bukan pengertian di sini dibaca, bukan. Tapi maksud kemukakan apa pendapat Adik? Jadi analisis untuk mengetahui kondisi yang akan mendatang. Jadi kita bisa meramalkan kondisi perusahaan itu dalam jangka waktu yang panjang, misalnya 20 tahun ke depan seperti apa. Seperti itu, Kak. Oke, mantap. Terima kasih Lutfia. Betul ya. Jadi kita bisa meramal. Kita jangan pengen ngeramal jodoh aja, tapi laporan keuangan pun kita harus paham. Coba saya mau tanya lagi. Sebelah sini deh. Ini yang nggak kelihatan siapa ya? Di bawah. Regina. Saya mau tanya Regina. Regina ada? Regina. 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 Nggak ada. Kayaknya nggak mau nyaut. Susunnya. Rida deh, Rida. Rida ada, Rida? Ada, Kak. Ada. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan kenapa total aktiva wajib sama dengan total kewajiban tambah utang, tambah modal. Kenapa itu tuh? Kok wajib sama? Maksudnya kayak gimana? Kenapa ya? Kok wajib sama ya? Kenapa ya Rida ya? Ayo.
keluarkan pendapatmu, jangan dipendem. Karena belajar itu dimulai dari explore. Kunci belajar mudah atau kunci belajar yang sukses itu kita harus explore dulu. Setelah explore harus bisa expose. Untuk apa? Untuk melatih otak kita, melatih keberanian dan mental tentunya. Silakan, mumpung ada kesempatan buat mengungkapkan unek-unek. Apa alasannya? Ya, Boleh, harus silakan. sama, Kak. Harus sama. Iya. Hasil totalnya aktiva harus sama dengan totalnya kewajiban dan modal. Betul. Kenapa kok harus sama? Kenapa harus sama? Kenapa harus sama ya? Coba saya tanya. Makasih Rida. Saya tanya yang lain sekarang. Khairunisa. Ya, Kak. Khairunisa. Ada Khairunisa? Marcella. Betul, Kak. Oke. Tadi Rida sudah menyebutkan bahwa laporan keuangan neraca itu wajib sama saldonya untuk total aktiva dengan total kewajiban tambah modal. Nah, menurut Marcella, apa alasannya? Kenapa kok harus sama? Apa Karena alasannya? yang di sebelah kiri aset itu yang kita punya atau alokasi dana. Kalau yang sebelah kanan itu kan kewajiban sama apa? Kewajiban sama? Kewajiban sama modal. Oke, betul. Sumber dana ini dapat dari mana? Oke, sip. Terima kasih Marcella sama Rida dan yang lainnya yang sudah menjawab pertanyaan. Kalian keren, kalian bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Sekarang saya bakalan menambahkan sedikit dari apa yang sudah kalian jelaskan. Yang pertama tadi forecasting ya. Forecasting itu kan peramalan. Tadi sudah sangat jelas bahwa forecasting itu untuk menentukan arah tujuan perusahaan kita beberapa periode ke depan. Kita ibaratnya menaruh target atau menargetkan harus seperti apakah perusahaan kita dalam jangka waktu tertentu yang sudah ditentukan atau disepakati oleh bersama dalam perusahaan tersebut. Berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Perusahaan kita bakalan menjadi apa? Tergantung kita meramalkannya seperti apa. Nah, peramalan itu tidak akan pernah tercapai tanpa adanya action. Peramalan hanya akan menjadi ramalan saja, hanya akan menjadi angan-angan saja ketika actionnya tidak ada. Maka harus berkesinambungan antara cita-cita dengan prosesnya. Ibaratnya kita pengen paham akuntansi, tapi pas belajar gak merhatiin, tapi pas belajar males-malesan, baru disuruh ngerjain tugas sama dosen ngeluh. Wajar ngeluh, tapi ujung-ujungnya tetap dikerjain juga ya. Nah, sebetulnya kalau kita ingin mencapai sesuatu, kita wajib sabar. Itu yang pertama, wajib sabar. Kalau udah sabar, kita kerjain pelan-pelan, kita bakalan bisa kok, yakin. Kadang hawa nafsu tuh lebih kuat daripada niat ya, tapi nggak apa-apa. Yang terpenting kita usaha untuk lebih baik lagi. Sekarang kalian kan cita-citanya bisa paham akuntansi, maka ikutilah prosesnya apa yang saya sampaikan, perhatikan, kemudian pelan-pelan diresapi, pelan-pelan dipahami. Kalau misalkan tidak ada yang ada sedikit hal yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Jangan takut bertanya atau jangan takut mengungkapkan perasaan unek-unek kalian, kayak gitu. Supaya apa? Supaya bisa memahami. Ujung-ujungnya kan paham nanti. Oke, lanjut.
Di sini alasan kenapa harus seimbang barusan, karena that's rule jawabannya. Itu sudah aturan dari sananya. Itu aja jawabannya tuh. Kenapa harus seimbang? Aturan dari SAK wajib seimbang. Kenapa wajib seimbang? Karena itu kan menentukan total aktiva, total kewajiban, dan modal. Itu rumusnya harta sama dengan. Berarti kalau sama dengan, wajib sama. Itu alasannya. Ya. Lanjut sekarang ke materi. Ini udah. Nah, ini format. Contoh formatnya ini. Coba kalian telaah aja di bagian ini. Ini contoh dari laporan neraca. Aktiva sebelah sini. Ini kewajiban tambah modal. Kewajibannya di atas, ekuitasnya di bawah. Ekuitas itu modal di bawah. Jadi total sama total ditotalkan menjadi total. Total aktiva sama total utang tambah equity atau ekuitas wajib sama tuh sebelah sini. Ya. Bisa. Coba diperhatikan aja dulu, dibaca pelan-pelan. Nanti juga paham sendiri. Coba. 2 menit baca, 2 menit. Perhatikan akunnya, perhatikan angkanya, perhatikan totalnya itu dari mana. Belajar menelaah, belajar menganalisa. Dikit-dikit. Oke, sudah? Sudah saya jelaskan sekarang. Di laporan keuangan neraca tadi sudah disebutkan bahwa susunannya itu di aktiva wajib berdasarkan aktiva lancar baru ke aktiva tetap. Di aktiva lancar harus disusun sesuai dengan tingkat likuiditasnya yang paling liquid. Paling liquid itu mudah dikonversi ke uang. Pertama kas, kedua piutang. Piutang lebih liquid daripada persediaan. Kenapa? Kalau piutang kan tinggal nagih. Kalau persediaan kurang liquid dari piutang. Kenapa? Karena persediaan itu harus dijual dulu, baru bisa jadi uang. Kalau piutang kan tinggal nagih. Kalau kas udah jelas, kas itu adalah uang. Jadi itu contoh dari maksud dari kalimat harus disusun dari yang paling liquid. Begitu. Kemudian di sini ada aktiva tetap. Perlengkapan ini posnya ke aktiva lancar ya. Ini ada kesalahan nih. Perlengkapan itu di aktiva lancar. Di aktiva tetap terdiri dari mesin, bangunan, tanah. Di aktiva tetap yang pertama mesin, bangunan, tanah. Mesin itu liquid, lebih liquid dari bangunan. Bangunan juga lebih liquid dari tanah. Di sini ya, jangan ketukar antara perlengkapan dengan peralatan. Perlengkapan itu fungsinya atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun, sedangkan peralatan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Kadang masih ada yang ketukar-tukar antara perlengkapan sama peralatan. Kenapa bisa ketukar? Karena mirip ya, tapi walaupun mirip itu tidak sama, hanya mirip aja. Di pos aktiva lancar kita totalkan terlebih dahulu. Pos aktiva tetap juga sama ditotalkan terlebih dahulu. Sampai akhirnya kita mendapatkan nominal akhir menjadi total aktiva. Judulnya aktiva, nanti di akhir pun menjadi total aktiva saja. 44.500. Di sini ada pasiva. Pasiva itu terdiri dari kewajiban tambah modal. Sekali lagi, pasiva terdiri dari kewajiban tambah modal. Kalau aktiva terdiri dari harta saja. Di pasiva, yang pertama kewajiban. Kewajiban itu terdiri dari 2. Kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar itu kewajiban jangka pendek, yang mana
untuk umur utangnya itu kurang dari 1 tahun. Contoh utang dagang itu kurang dari 1 tahun. Kenapa kurang dari 1 tahun? Paling lama ya 90 hari. Biasanya 90 hari itu 3 bulan. Yang kedua di sini ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu utang bank. Contohnya sama rekening akrual di sini. Pada akhirnya, ketika kita sudah menyusun utang-utang ini dari utang jangka pendek ke utang jangka panjang. Nah, di sini ada utang jangka panjangnya, utang bank, utang jangka panjang. Ini total utang jangka panjang. Ini untuk total hutang lancar atau jangka pendek. Dari utang lancar ditambahkan menjadi sebuah nominal, dan utang jangka panjang pun sama, ditotalkan menjadi sebuah nominal. Ketika utang tersebut sudah ketahuan, ya, kita harus menyusun modalnya. Modal biasanya ada apa aja? Ada saham, ada laba ditahan. Kemudian nanti ada modal akhir. Modal akhir dari mana? Dari laporan perubahan modal. Biasanya kayak gitu. Nah, di sini yang wajib sama. Sekali lagi, yang wajib sama itu total aktiva sama dengan total utang tambah modal. Gak boleh lupa-lupa lagi, aktiva harus sama dengan total utang tambah modal. Kayak gitu. Bisa difahami? Kalau bisa, bisa. Kalau enggak, boleh bertanya. Kalau bisa, jawab bisa. Bisa difahami, guys? Insya Allah bisa. Oke. Pertanyaan Boleh, silahkan adek. itu tadi kenapa kok utang bank juga masuk aktiva lancar dan juga masuk Utang lancar. utang lancar sama utang jangka panjang Nah, itu kenapa? Tapi itu jumlahnya juga beda. Itu oke. bagaimana cara menghitungnya, Kak? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu, di sini kenapa ada utang banknya ada 2 katanya. Mungkin di pos ini utang banknya kurang dari 1 tahun, makanya dimasukin ke utang lancar. Tapi kalau utang bank yang hutang hipotek itu udah pasti lebih dari 1 tahun, maka dimasukinya ke utang jangka panjang. Kalau utang bank yang hipotek, kalau utang bank biasa yang kurun waktu atau tenggat waktu pembayarannya itu kurang dari 1 tahun, dimasukinya ke utang lancar. Jadi klasifikasi untuk jangka panjang dan jangka pendek itu ditentukan dari lebih atau kurangnya dari 1 tahun. Seperti itu deh. Bisa dipahami? Ya, sudah bisa, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nih, tanya lagi, Kak. Boleh. Tuh, kalau di aktiva tetap kan ada perlengkapan sama peralatan. Yang di dalam itu yang mana dulu, Kak? Nah, ini itu masuknya ke sini ya, masuknya ke Lancar. iya, aktiva lancar ini tuh. Nah, pindahin dulu ke sini. Nah, di sini adanya peralatan kalau di aktiva tetap. Tapi berhubung ini nggak apa-apa ya, tanggung ya. Cuman yang harus kalian ketahui, perlengkapan itu masuk ke aktiva lancar. Ini mungkin maksudnya peralatan ini tuh. Peralatan lah kita rubah ya, biar nggak bingung. Nah, peralatan kayak gitu deh. Baik, Kak. Sudah. Masih. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut. Dikit lagi untuk sampai laporan neraca kayaknya nih. Neraca sampai ini terakhir nih. Di sini struktur modal. Ini ya. Ini nih. Kalau ini struktur modal, ini modal. Nah, ini terakhir untuk materi neraca. Struktur aktiva atau kekayaan tercermin pada pengelompokan aktiva lancar dengan aktiva tetap.
dari neraca PT Asadia Dwijaya Tbk per 31 Desember 2000 berjalan. Tahun berjalan. Maka struktur aktivanya di sini aktiva lancar 8.500 juta atau bisa dikatakan 8,5 M ya. Nah, dari sini ya. Angka-angka ini kita dapatkan dari sini. Jadi setelah kita menyusun laporan keuangan, kita harus menyusun rangkuman lah istilahnya. Ini struktur namanya. Struktur aktiva lancarnya terdiri dari 8.500 juta atau 8,5 M. Struktur aktiva tetapnya 36.000 ceritanya. Dari mana angka-angka ini kita dapat? Dari sini. Total aktiva lancar dan total aktiva tetap. Kemudian untuk struktur keuangan atau utang ditambah modal itu tercermin pada pengelompokan utang jangka pendek ditambah utang jangka panjang dan equity atau ekuitas atau modal. Dari neraca PT Asadia Dwijaya Tbk per 31 Desember 2000 berjalan atau tahun berjalan. Maka strukturnya seperti ini. Ini tuh merupakan ringkasan dari neraca. Kenapa harus diringkas? Karena untuk mempermudah kita membaca. Jadi cukup kita tahu totalnya aja. Nah, untuk total utang yang pertama, di sini total utang lancarnya 4.000. Nah, 4.000 juta. Untuk utang jangka panjangnya 13.500 juta. Kita dapat dari sini lagi 13.500. Untuk total equity-nya 27.000 juta. Dan sampai akhirnya total ini dijumlahkan berikut dengan total ini juga dijumlahkan dan akan membentuk aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Seperti itu untuk materi malam ini di laporan keuangan neraca. Lumayan panjang ya pembahasan malam ini untuk neraca aja. Kalau untuk pembahasan selanjutnya mungkin akan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi yang jelas kita bakalan membahas teori terlebih dahulu sebelum ke praktek. Tapi untuk pertemuan depan alangkah baiknya kita langsung praktek aja dulu ya. Karena kan ini materi neracanya udah selesai. Berarti untuk pertemuan hari apa kita tuh? Hari Minggu ya. Hari Minggu kita ketemu untuk latihan pembuatan laporan keuangan neraca. Sampai situ ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, mau tanya. Boleh. Saya tuh masih bingung. Yang aktiva lancar tuh apa aja, aktiva tetap tuh apa aja akunnya. Oke, waktu di pertemuan pertama Adik nerima klasifikasi akun nggak dari saya, file klasifikasi akun? Ada, Kak. Ada. Nah, itulah yang dinamakan klasifikasi akun. Jadi untuk penyusunan neraca berdasarkan klasifikasi akun gitu. Nah, yang dimasukinya apa aja tergantung perusahaan itu menggunakan akun apa aja yang berkaitan dengan transaksi-transaksi perusahaan. Pakai akunnya apa aja? Itu sudah ada dalam file yang kakak kasih di klasifikasi akun itu. Nah, nanti Ade silahkan baca aja yang masuk ke aktiva lancar apa, yang masuk ke aktiva tetap apa aja, dan berikut dengan beban-bebannya itu sudah lengkap. Baik, Kak, makasih. Oke. Ada lagi? Cukup yang lainnya? Gak ada lagi pertanyaan? Yang lain cukup? Coba saya mau dengar suaranya. Kalau cukup bilang Kak. cukup. Cukup? Cukup, Kak. Oke. Siap, kalau cukup sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di hari Minggu. Mudah-mudahan gak ada halangan, gak ada kegiatan, dan kita selalu disehatkan. Jangan lupa untuk di review lagi materinya.
Saya bakalan kasih PowerPoint-nya untuk yang ini, jangan. Kasih sekarang jangan. Atau nanti aja setelah selesai. Kirim ke grup ya, Pak. Oke, dikirim ke grup aja. Siap kalau kayak gitu. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, berarti untuk pertemuan malam ini cukupkan sekian. Terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas semangat belajarnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di hari Minggu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.